Oke, ini udah kelar nganter orang. Posisi di Menara Jakarta, depannya PRJ. Kayaknya PRJ tahun ini 2026 nggak serame tahun kemarin 2025. Kenapa? Karena gue ngerasa nih kayaknya kok nggak sepadat biasanya gitu. Makanya gue bilang nggak serame 2025. Kalau tahun kemarin, jangan tanya. Gue mau masuk ke jalur cepat aja susah aja, bukan main. Jangankan mau masuk sini ya, wah kacau emang. Tahun kemarin tuh parah. Yang parkirnya aja, seingat gue itu sampai mana ya, patung ondel-ondel, sebelum patung ondel depan Indomaret lah, udah padat kalau hari Jumat tuh. Setiap hari Jumat pasti padatnya dari situ. Dan banyak parkir di luar gitu loh, banyak yang parkir di luar. Jangankan jalur lambat ya, jalur cepat aja tuh kepake buat parkir. Makanya gue bilang kayaknya tahun ini sepi, gak terlalu ramai kayak tahun kemarin. Coba kita lewat tar di depannya ya, di pintu 2. Karena biasanya pintu 2 itu yang paling rame guys. Dan gue baru tahu tahun ini, baru tahu ya, ternyata tuh pintu yang paling ramai itu bukan pintu 2 untuk pintu masuk utamanya untuk orang ya. Ternyata pintu 9. Pintu 9 tuh paling rame. Dan pokoknya gue tuh kalau dulu ya, kalau tahun-tahun sebelumnya ya, gue tuh suka ngeliat mantau tuh dari jembatan flyover yang nyebrang dari sini ke Sunter. Itu kalau dari Minggu, Sabtu Minggu, bahkan dari hari Jumat itu ramenya padatnya parah. Ini kayaknya nggak begitu. Ini aja hari Jumat kan ini sekarang. Nggak seramai itu ternyata. Ini sih gue masih ngarahin ke Priok ya, nyari rumah ya, ke arah rumah gitu ya. Barangkali dari depan PRJ sini bisa ke Warakas. Mana tuh, Swasembada Barat kan. Aduh, jemputnya jauh. Woi, jauh amat. Wah, salah nih ngambil gua. Terlalu jauh ini. 4 kilo. Udahlah kita skip aja lah, biarin lah, terserah deh mau dia yang cancel apa gue cekin. Terlalu jauh, jemputnya terlalu jauh ini. Udah mau 4 kilo tadi gue terima orderannya. Ini 3 kilo. Jadi gue belum masuk lagi ke belakangnya. Pintu 5, pintu 3 tuh lumayan padat juga tuh.
pernah lihat ya nih di pintu 2-nya rame nggak. Karena yang biasanya crowded itu di pintu 2. Gue tahun kemarin tuh di sini ini udah banyak yang parkir ini. Ini sepi-sepi aja, anteng-anteng aja gitu. Apa karena pada banyak yang masuk ke Menara Jakarta, parkirnya gue juga nggak tahu. Karena kan tahun ini juga termasuk Menara Jakarta ini baru dibuka. Jadi pada parkir di Menara Jakarta, jalan ke sini. Ini biasanya nih hari Jumat juga udah penuh. Ini hitungannya menurut gue sepi banget ini. Kayak jangan-jangan feeling gue bener nih, Menara Jakarta pada jadi tempat parkir, pada parkir di Menara Jakarta. Biasanya di sini wah kacau di sini. Biasanya padat parah. Ini kita biarin aja lah, skip aja lah. Kejauhan ngambilnya. Karena juga minggu kemarin juga dari Sabtu Minggu juga nggak begitu ramai. Biasanya tuh udah mulai banyak banyak yang macet-macet di sini. Oke, kita balik aja guys. Ini biasa aja lah. Orderannya kita matiin aja. Sekalian nyoba ini ya, DJI Osmo nih yang Action 4 kalau malamnya gimana. Dan gue juga baru nyadar ya, kemarin gue gara-gara ada subscriber gue ngomong kayak bagusan GoPro deh bang. Ngebandingin sama GoPro sih kayaknya sih kalau untuk videonya jujur sih emang ini nih, gue seneng kalau GoPro tuh setir gue bener-bener bulat gitu loh. Kalau sedangkan DJI itu kayaknya di sininya nih rada oval, nggak bulat sempurna gitu. Jadi makanya gue
Kalau jujur ya, kalau di GI itu gue senengnya kalau buat malam. Gue kemarin nyoba pakai motor buat malam masuk gang-gangan tuh ya. Itu terang, jujur enak, gak kayak GoPro tuh kurang. Ini gue ngebandingin yang harganya sama kayak dia ya. Gue tuh beli GoPro itu yang 4K itu harganya 3.500.000. Dan ini pun gue beli DJI 4 ini, yang Osmo Action Cam 4 ini ya sekitaran segituan juga. Lagi kemarin itu pokoknya 3,5 juta kayaknya. Malahan dapetnya lebih murah karena ada diskonnya 200-an. Jadi 3 juta berapa gitu gue lupa kemarin. Nah, mungkin menurut kalian gimana guys? Kalau buat malam masih terang nggak sih? Ini gue pakai yang settingannya di locknya gue aktifin ya. Jadi kalau misalnya kalau mau balikin warna lagi ya gue tinggal aktifin locknya aja. Cuman memang jujur sih kalau DJI kalau apa namanya, kalau buat low lightnya enak banget sih. Apalagi yang mungkin yang 6 ya atau 56 itu kayaknya lebih terang lagi, lebih bagus lagi. Soalnya kadang-kadang yang ini lah, setirnya ini lah yang gue rasain. Nih kalau begini nih terang nih, ini lampu nyala nih. Kalau GoPro walaupun udah nyalain lampunya tetap aja kelihatannya gelap. Macet gara-gara pada mau masuk tol. Terus yang pada masuk tol ngambilnya sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Udah. Tuh. Arabnya mah lancar. Kalau apa namanya, kalau GoPro ini gelap ini malam, kurang. Walaupun lampu depan gue udah gue nyalain gitu. Matiin lah ya, kayak enak kalau lampu nyala itu kelihatan dalam. Gue juga jujur sih pengennya ntar gue pakai ya, gue ganti-gantian aja gue pakai ini. Coba perhatiin deh nih setir gue, kalau gue pakai DJI itu rada ngoval gitu, nggak bulat sempurna gitu. Cuman memang kalau pakai apa namanya ultra lebar ya, termasuk yang maksud gue apa,
Kalau pakai ultra lebarnya itu enak sih, nyampe bawah sini kelihatan, sampai atas plafon dikit sini kelihatan. Cuman ya begitu, rada ujungnya ini rada gak apa, rada bulat gitu loh. Kalau pakai GoPro kan kayaknya cuma nyampe sini doang nih. Terus atasnya juga kepotong, nggak nyampe plafon. Tapi cuman ya senangnya ini aja, apa setirnya lebih bulat aja kalau pakai GoPro. Ya, tapi itu kalau misalnya stabilisasinya gua kompres ke pakai stabilisasi ya, pakai assist-nya ya. Jadi kalau GoPro gua tuh yang 4K itu kan nggak ada stabil assist-nya tuh, buat assist-nya. Nah, kalau mau pakai assist-nya itu jadi gua harus kompres dulu lewat GoPro Quick tuh. Nah, kalau GoPro Quick-nya aktif pakai itu baru tuh kepotong. Karena kalau nggak pakai assist atau stabilisernya ya, ini parah, jeduk gitu loh. Walaupun sebenarnya nggak begitu kelihatan. Ini kalau udah tadi goyang-goyang gini pasti udah ada kelihatan deh. lampu Marta Dinata ini nggak nyala, ini yang sebelah kiri. Nah ini ya, ini kontainer pada suka berhenti di sini. Ini sampai 2 baris gitu kan, jadi malah ngalangin orang
jalan utamanya gitu. Kalau mungkin kalau masih satu masih oke. Tapi kan kalau udah dua begitu kan udah PR gitu loh. Makanya sering terjadi kemacetan di sini nih begitu. Kira-kira kalau kontainer nunggu deket pelabuhan tuh pada ngapain sih selain misalnya nunggu masuk depo gitu? Nah kayak gini kan karena nih nunggu masuk depo dia nih. Entah kerjanya pada lambat atau gimana ya? Apa emang kapasitasnya apa namanya? Kapasitas deponya itu kurang tuh. Apalagi kalau yang pada misalnya yang mau dekat-dekat lebaran ya, waduh itu kacau itu, yang masuk depo, yang masuk pelabuhan. Karena kan kalau pelabuhan libur kan ya, pelabuhan juga libur. Walaupun katanya kemarin tetap jalan gitu, tapi kan permasalahannya kan nggak semua lini ada gitu loh. Akan gue sampai dibilang so tau gak pernah kata orang Priok lah segala macam, ya terserah sih. Gua mulu ya orang gua yang ngerasain sih dari dulu. Kalau dulu sebelum mobil apa namanya, sebelum ada IKN apa IKN apa itu tuh yang sebelah sana tuh yang deket Kalibaru itu, dekat apa Kalibaru itu kan naruh mobil pada di pos sini nih, pos berapa sih ini, pos 3. Itu pada di pos 3 itu pada, kalau di Yosudarso macet itu masuknya Warakas, masuk lewat Sungai Bambu situ, pada motong jalurnya ke situ. Makanya gue bilang kalau patokan mobil Astra tuh kalau udah pada masuk Warakas, Sungai Bambu, Kebun Bawang itu pasti udah di depan udah gak beres itu. Tapi mungkin karena kalau sekarang ini pada udah ditaruh di IKT sana ya, yang dekat Kalibaru ya, nggak lewat rumah gua, nggak lewat Sungai Bambu situ, nggak lewat Warakas. Oke lah, ini udah mau nyampe masuk rumah. Mungkin sampai sini aja dulu videonya, udah panjang juga kayaknya, udah 30 menit lebih ya. Semoga aja yang mau tanya-tanya boleh lah, yang mau subscribe diperbolehkan juga, yang mau like juga diperbolehkan. Oke, sampai di video selanjutnya ya. Dah.